Tangguh, PPT. Pagi hari ini tema kita seperti itu. Sama seperti Dena Devanka, kita berharap juga semakin tangguh untuk anak-anaknya. Ya. Sama seperti bintang tamu kita berikutnya, seorang pria yang juga tangguh. Hey King Nasar. Wow. Siapa pria berikutnya? Pria tangguh Yang ini dimakan siapa kalau King? digoreng beletak itu kan makanan. Itu popcorn. Pria ini Sabar ya, menyukai King. popcorn. Oh, tahu dari mana dia suka popcorn? Dia suka berondong? Enggak, maksudnya dia suka makan popcorn. Oh. Popcorn dengan rasa balado, dengan rasa keju, parmesan, dan garlic parmesan, caramel and hazelnut, and so very yummy. Oke. Jadinya ya. Kalau yang tadi wanita tangguh, Wih, kenapa sih Dewi tuh kalau ngadep kamera yang ini tuh kayaknya agak sedikit Iya, grogi. Kenapa sih sama kameramen itu? soalnya kameramennya itu loh, duh. Hei, ada aku loh Dewi. Hargai aku dong, Wih. Oke, ngomong menghargai, ini Ya. pria tangguh yang geger karena dituding tidak menghargai seseorang. maju dong, Kak. Karena Maju melakukan ngomongnya biasanya kekerasan. sambil maju. Dituding. maju yang kayak Maju. madam-madam gitu Ya loh, dituding Kak. kabarnya melakukan Udah, pelecehan dan bukan juga waktunya kekerasan tebar gitu. pesona, gue lagi mau kerja dulu ya sayang. Berani-beraninya bilang sayang ke dia depan aku, Wih. Halo. Baper lo. Baper lo dia. Langsung kita hadirkan di pagi-pagi biar ini dia Nicholas Sean. Kamu tuh tadi duduk di situ. Habis kamu tadi pakai masker, saya nggak ngeh. Oh, kamu- apakah kabar lo ya Allah? Sayang Nicholas, bagaimana kabar papa kamu? Baik ya, sehat. Sehat ya Pak Ahok, sehat ya? Sehat. Lagi di mana Pak Ahok pagi hari ini? Pertamina kayak lagi kantor. Oh, lagi ke kantor. Kamu tahu nggak kalau aku tuh ngefans banget sama beliau? Baru tahu. Baru tahu ya? Ah, lu mah ngapain sama semua bapak-bapak, Wih. Tapi Kamu sering makan popcorn kan? Ya, rasa karamel, hazelnut, bener kan? Kalau lagi nonton di bioskop, Tuh, nggak percaya. Nicholas Sean, kita semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. ya. Kita harus hormat bintang tamu Ya, loh. saya makasih ya udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Iya, Aku senang banget kamu bisa datang ke sini. Sini mundur. Kamu nggak jaga orang biar... Iya, giliran aku aja Ya kan nggak lu boleh. belum nembak gua. Oh, mau banget ditembak ya, Wih ya? Hah? Nicholas, coba kamu gini deh Nicholas, kamu gini deh Nicholas, kamu gini. Kayaknya kamu berotot banget Udah, ya. Coba udah begini. hilang loh. Udah boxingnya udah kemarin loh. Coba satu lagi. Oh, kamu Dua-dua, boxing. dua-duanya. Kemarin, Udah emang kecil ya. Suka olahraga berarti Dia ya? boxing yang ngajarin aku pelatih boxing. Ajarin boxing gimana coba? Nanti jangan di sini nggak enak. Nicholas Sean, apa sih rasanya jadi anaknya Bapak Ahok? Ya, saya nggak pernah jadi anak yang orang lain sih. Jadi kayak rasanya ya cukup terhormat sih maksudnya. Saya cukup bangga sama bokap gua. Pasti Harus bangga Ya, ya. ya, jadi sayang ya. sebagai seorang anak ya. Cukup berat sih bebannya, cuman udah biasa sih. Udah Cukup biasa. berat bebannya. Iya, cukup berat. Cukup Oke. berat bebannya karena diperbincangkan banyak orang. Ya maksudnya ya ibaratnya semua hal yang gue lakuin itu pasti dibandingin sama bokap. Oh gitu ya? Iya. Terus kalau salah biasa yang kena bokap. Ah. Jadi gue harus benar-benar harus hati-hati aja. Takut orang pakai gue buat serang bokap gue kan. Ya benar, Iya, apapun benar, bisa benar, terjadi ya. benar, Tapi kita juga tahu bahwa kemarin sempat ada masalah bahkan kamu dituding oleh seorang perempuan melakukan kekerasan. Kita kasih lihat Ya. dulu yang satu ini buat sobat kami. Silakan. Aduh, gimana? Ayu siapa namanya? Ayu Talia. Iya. Kamu mengenal dia? Ya sempet kenal sih. Kenal di mana? Jadi waktu itu kan saya ada bisnis kopi ya di salah satu showroom mobil. Saya kenal sama bosnya. Waktu itu mau ajak ketemu dia, mau lihat binatang kan saya sering main sama binatang gitu. Ada orang kenal memang jual binatang eksotik gitu. Dia mau jual saham dia di sebuah perusahaan lah. Ya, saya ajak ketemu secara bisnis kan. Ya ini ya perempuan ini dia ada setahu saya sih salah satu SPG di dalam perusahaan showroom ini. Showroom mobil itu. Jadi dia bosnya datang beberapa SPG, ya saya ikut aja tawarin. Terus setelah itu ya kenal aja karena kan saya memang ada bisnis di situ. Ya memang ya sapa-sapa aja. Setelah kenal itu kenal dekat, berhubungan Dekat sih ya sekali. enggak ya, cuman kayak maksudnya kayak sebatas kenal teman aja. Kan Tapi saya tadi di kalau- foto tuh kayak dekat sekali ya kalian berdua Nah, ya. cuma Kayak orang ada- foto sama saya kan bebas ya. Maksudnya mau iya. foto Ya orang. namanya laki-laki wajar lah foto sama siapa Oh siapapun aja. foto ya saya juga biasa ladenin gitu kan. Tapi belum ada, tapi tidak pernah ada kedekatan misalkan kayak aku suka kamu, dia suka. Oh, enggak, maksudnya saya sih
ya masih bujangan, jadi kayak kemana-mana ya. Kamu single sayang? Maaf ya, jatuhnya jadi kayak aneh gitu. Kan gua disuruh sama Pak Ipe itu. Gak ada nyuruh. Gak ada. Gak ada. Kalian gak jujur. Gak ada yang nyuruh. Tapi, Semua loh. Shan, kamu sama dia pernah jalan bareng nggak? Bisa rame-rame sama teman gitu. Oh nggak pernah berdua ya? Iya. Berdua? Berdua mah enggak. Makan bareng berdua gitu nggak pernah? Makan Mungkin ya, rame-rame tapi di suatu tempat rame-rame. bisa berdua gitu ya. Cuman ya yang maksudnya tanya itu maksudnya pacaran atau apa? Iya. Ya, Kalau buat kita nggak saya bilang sih pacaran, kayak anggapnya misalnya- kayak ya saya bisa jalan sama siapa aja ya. Iya. Karena saya kan bebas. Jadi ya saya mau jalan sama perempuan ya manapun ya bebas saya gitu kan. Kalau sama dia? Sama dia ya kayak sekali dua kali pernah lah. Sekali dua kali pernah ya. Kemudian kenapa sampai ada tudingan melakukan Melakukan kekerasan? kekerasan. Diduga melakukan kekerasan. Iya jadi kan kejadiannya gini ya. Jadi kayak dia kan kayak sempet apa ya? Jadi sempet saya lihat bahwa ini orang agak pansos. Karena saya tahu dari mana pansos. Dia kan sempet Bigo Live-nya sempet keluar. Terus kayak ada yang adegan daging ketemu daging itu. Apa dari Daging ketemu daging tuh gimana ya? Ada ya pernah ada kayak Aku di gak main Bigo itu Live. soalnya Hah? FBB gitu. Saya juga nggak main, jadi kayak saya pernah masuk di berita ya, saya nggak mau sebut namanya, nama orangnya apa. Cuman kan dari sana kan saya lihat bahwa ya ini orangnya mereka mau mencari popularitas gitu. Dan pernah juga dia pernah telepon saya, dia bilang kayak gini nih, mau nggak nanti kan bisnis kamu Kopi's Indonesia, kita bikin kan saya kerja di showroom mobil sports car gitu. Nanti saya bawa sports car ke sana, nanti saya bawa TV juga, nanti kita ngomongin tentang hubungan kita. Ya kan di telepon kayak, oh kita nggak ada hubungan ya, pertama kali ya. Jadi kayak dari sana itu rekaman itu dia rekam, dia masukin ke Bigo Live. Nah, dan tiba-tiba ada yang kirim saya ke situ dan di dalam situ dia bahasnya jelas banget. Kan saya bilang kan saya nggak suka kamera, maksudnya saya kayak nggak suka publik gitu. Kamu kan anak Ahok, masa takut sama kamera? Ya dia sangat eksplisit menggunakan kata nama itu. Nama ayah kamu Nama ya? ayah saya. Kalau dia cuma pakai nama saya nggak tersinggung. Cuma masalahnya dia sering bawa nama ayah saya. Nah, jadi dia masukin di situ, ya itu rekamannya kirim ke saya. Nah, saya lihat kayak, wah ini bahaya nih. Saya harus konfrontasi nih, mau tanya dia masalah itu. Akhirnya? Ya ajak ketemu kan, konfrontasi. Terus ya dia juga udah dia sering chat saya terus, kayak sering chat sampai miss call, terus ada buktinya sini, telepon nggak chat diangkat semua. tapi sama Saya nggak mau angkat, karena saya udah tahu ini pasti Cuma arahnya memanfaatkan kemana, aja. iya. Ya. Lalu yang melakukan kekerasan Nah itu jadi pas gimana? saat ketemu, saya kan ngomong baik-baik, intinya kayak pertama ya kita nggak ada hubungan, ya gue juga ibaratnya kayak awal kan anggap sebagai teman ya, cuman karena maksudnya ini udah aneh ya, keterlaluan gitu, ya saya ini nggak mau ada hubungan sama sekali nih, udah nggak mau jadi teman juga nih. Terus selain itu ya saya cuma mau konfrontasi tentang masalah yang di screenshot Bigo Live gitu, selain itu ya udah sudah selesai ngomong ya, saya suruh dia keluar dari mobil saya dong, karena saya ketemu di tempat kerja dia. Oke. Ketemu di tempat dia, saya suruh keluar, dia nggak mau keluar dari mobil. Selama kayak 30 menit, nangis lah, ngoceh apa. Sampai nangis? Nangis. Apa yang membuat dia sampai nangis? Apa yang kamu lakukan Nggak sampai ngerti dia ya, nangis? baper kali ya. Bapernya mungkin karena Iya. kamu nggak ada rasa tapi dia ada rasa mungkin. Ya itu kan ya, saya selalu ada istilahnya ya, cowok baper goblok ya, cewek baper gila tuh. Oke. Jadi ya Why buat you gua, so emotional? Kenapa kamu sangat emosional? ya maksud saya kan ya ibaratnya lu ibaratnya Udah setir-setir rekam. aja. Enggak maksudnya ya ngomong coba pansos gitu, terus kayak expose hal seperti itu, ya kan? Ya so gue nggak ngomong aneh-aneh sih di telepon. Oke, jadi di mobil itu dia nangis 30 menit, Iya. kemudian dia turun, itulah terakhir kamu ketemu sama dia? Iya benar. Oke, kemudian ada tudingan kamu melakukan kekerasan? Iya. Oke, kita kasih lihat dulu artikel yang satu ini, kamu boleh silahkan klarifikasi dulu. Ayu Tania ngaku jalan bareng Nicholas Sean. Saya terima ajakannya. Yang ngomong saya terima ajakannya itu si Kayak Ayu itu Tanianya. ada yang salah ya dengan itu ya. Karena jujur ya, saya tuh kalau sama cewek ya, itu biasanya saya nggak pernah ajak duluan. Saya memang orangnya agak minder, jujur aja. Jadi biasa kalau saya jalan sama cewek itu biasa ceweknya memang ajak ayo bareng, ayo ya udah bareng. Karena saya juga jujur, Geser, ntar lu ngajak-ngajak dia lagi. saya jujur nggak banyak waktu. Jadi saya memang Enggak, gua gak kayak gitu tipenya. Enggak, lu agresif, Wi. Kak gua agresif di bidang lain, tapi kalau urusan cowok harus cowok dulu yang nembak gua. iya. Gua aja sini nggak apa-apa ya, jangan dia ya. Takutnya dia ngajak lu jalan lagi, segala macam. Iya, jadi pada intinya kan ini perempuan juga lebih dewasa ya, dia lebih tua ya. Jadi Kamu ya suka yang lebih dewasa atau yang lebih... Boleh duduknya di ujung sana nggak Dewi Persik?
kan, aku mau tanya. Saya mah omnivora lah, yang penting perempuan ya saya. Oh, omnivora. Yang penting perempuan. Nah, pada intinya ya nggak masuk akal saya ngajak duluan gitu. Karena saya memang dari sifatnya memang begitu. Dino tersipu malu loh. Jawabannya, saya mah berarti umur berapa aja yang penting. Gini loh. Nenek-nenek makan nggak mungkin. Lo jangan se-ekstrim itu Tapi lah. aku suka karakter, biasanya laki-laki kayak gini nih apa adanya. Orang kan kelihatannya ini gahar, Nicholas. Ini kayak Mulai sombong, kayak masuk. betantang-betenteng. Tapi orang kayak gini nih biasanya Iya, orangnya apa betul. adanya. Mulai. Daripada orang yang kelihatan kalem kayak Masuk mulai. Ya, dia memang orangnya apa adanya. Kalau saya adanya kamu apa? Dino sampai tersipu loh. Ya. Kenapa? Jangan deket-deket geseran. Udah sendiri soalnya Single jangan loh deket-deket. dia loh, single loh Dino loh. aku juga single loh. Belum ketok palu lu. Udah tinggal ketok palu doang. Sabar. Kita kasih lihat dulu Bu Asian, kita juga punya satu artikel yang satu ini ya. Ini ngomongin soal dugaan tindak kekerasan ya. Tapi juga ada satu hal yang ditantang oleh seorang Sean untuk Ayu Thalia. Sean ngaku tak ajak jalan duluan Ayu Thalia, tantang buka CCTV. Saya sebenarnya nggak pernah tantang ya. Aha. Dan maksud saya ini kan sekarang kan kasusnya lagi kan awalnya kan penganiayaan ya. Iya. Itu udah terbukti gitu, udah turun kan. Itu tidak terbukti ya? Tidak terbukti. Berarti Jadi sudah ada SP2. pemeriksaan Sudah ada segala pemeriksaan polisi, saya udah terusin prosesnya semua. Oke. Ini pertama kali kan saya dilaporkan. Iya. Ya, saya ikutin aja prosesnya sampai selesai. Nah sekarang kan setelah udah diturunin ya saya udah lapor balik. Kamu lapor balik Saya udah dengan- lapor sebelum masih berjalan investigasinya saya Iya. lapor balik. Cuman ya laporan saya nggak bisa naik sampai saya terbukti tidak bersalah. Oke, laporan kamu adalah dugaan Pencemaran nama baik. Pencemaran sekarang. Ini nama pencemaran baik. nama baik. Jadi yang masalah CCTV atau ajak apa ini sebenarnya pengalian isu. Apa hubungannya sama pencemaran nama baik? Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kayak saya ngapain suruh lu buktiin? Lu mau bisa buktiin apa dengan CCTV? Nggak bisa buktiin apa-apa juga. Jadi itu bukan statement yang keluar itu bukan dari kamu. statement yang keluar dari saya. Karena itu nggak ada hubungan. Kenapa sampai ada berita seperti itu menurut kamu? Oh ya reporter ya terserah ya bikin apa clickbait gitu ya dipelintir-pelintir bebas ya. lah ya. Oke, jadi tidak ada hubungannya dengan CCTV Ya segala menurut saya macam. sih fokusnya kan pencemaran nama baik. Ya dia harus buktikan bahwa dia nggak pernah mencemarkan nama saya. Tapi dengan dia kan awalnya udah bilang gue menganiaya. Terus kan saya anggap saya nggak menganiaya dia. Dia jatuh sendiri. Dia Itu memang tidak terbukti ya? Tidak terbukti. Oke. Jadi ya lu udah bukan lawan gue lagi, lu lawan polisi sekarang. Oke, sekarang ketika dugaan penganiayaan tidak terbukti, laporan dari dia, kemudian laporan dugaan pencemaran nama baik kamu masuk, itu sekarang gimana? Sudah sampai Ya mana? sekarang lagi ongoing, lagi periksa saksi nih, lagi tunggu ahli saksi, terus ya Wow. setelah itu ya gue tunggu sampai keputusan hakim. Saya yang penting ikutin prosedur karena ada satu artikel di mana dia bilang kayak gini, jangan mentang-mentang anak siapa nggak diproses hukum. Iya. Buat saya ya, maksudnya ini kan kalau lu serang gue ya nggak apa-apa lah. Cuman kalau nama keluarga baik saya lu jangan sentuh lah. Lu kalau udah mau sentuh Karena gitu lah, lu bukan udah minta urusannya perang. juga ya, kan? Iya, jadi kan bokap gue tuh bilang, kita bukan keluarga mentang-mentang ya Niko ya, dia bilang ya. Lu kalau salah ya, gue masukin lu ke penjara sendiri, dia bilang. Lu kalau salah gue masukin. Dia Karena bilang gitu. bokap gue kayak gitu orangnya. Itu didikan orang tua yang benar. Dia selalu bilang kayak, lu kalau anak gue salah, lu tembak mati di depan gue pun, gue terima. Nggak apa-apa, dia bilang. Dia kayak gitu. Tapi kalau anak gue bener, dia akan bela mati-matian gue. Oke. Makanya gue akan, ya apa, gue buktiin kok. Kita lewat proses hukum, ya kalau nggak terbukti menganiaya Aku ya. percaya gua nggak sama takut. kamu sayang. Manggil-manggil sayang aja lu. Nama dia Nicholas Sean, bukan Nicholas Ini juga, Sayang. ini jadi diskusi di itu pengadilan. Kenapa? Dia bilang, karena gue pernah panggil dia sayang, gue dianggap pacaran. Ya bener, memang di chat gue kayak iseng aja ya sayang gitu kan, gue masukin. Cuman ya jujur aja kayak sayang kan udah kayak istilah common ya. Iya, Gua kalian bilang, itu "Hai, jangan sayang baper apa?" dong. Ya kalau baper ya salah dia lah ya. Salah kalian sendiri kegeeran. Gue gak declare kita pacaran ya gue panggil lu sayang apa ya bebas yang ya. lagi ada bermasalah ini dia. Kok kakak yang ngasih? Gua rasa kalau mereka berdua pacaran terus ada berantem di rumah. Wah. Ini ngomong, itu ngomong. Tapi bisa jadi Kak Dewi kalah sama yang ini maksudnya. Iya udah. Enggak lah, gitu, saya misalnya. lebih, saya respect sama yang orang Enggak tua. dong, saya tahu Pak Ahok dan beliau itu paling Dia respect nggak- sama wanita. Dia respect sama orang tua. Sayang, aku masih muda sayang. Jadi kamu pernah manggil dia sayang? Hah? Pernah manggil dia sayang? Di chat aja. Dia manggil kamu Tapi sayang dia juga? ngomong dulu ya gue bales kayak. Oh, oke, Kayak gue oke. kayak orang gak enakan ya jujur Iya, aja. Bang. Oh kamu gak enakan? Iya. Nanti tuh lihat band Perlan 86 nanti vokalisnya kita kasih nomor kamu, kalau dia panggil kamu sayang kamu juga balas dia sayang ya. Lita Perlan tuh ya. Tapi- Lita, iya. Ya, Iya sayang. tuh. Tuh.
Tapi Sean, komunikasi sekarang sama Ayu Thalia gimana? Sudah berhenti selepas ada saling Sejak ada melaporkan? kasus, saya nggak pernah komunikasi lagi. Oke. Saya komunikasi sama pengacara saya. Oke, apakah dari pihak dia ada mediasi untuk ketemu sama kamu untuk ngajak damai? Nah, jadi kan saya ingat kejadiannya kan hari Jumat ya, tanggal 27 Agustus ya tahun lalu ya. Jadi udah lama banget sebenarnya. Nah, saya ingat kejadiannya. Jadi dia nggak mau keluar dari mobil saya, akhirnya saya turun. Saya ambil barang dia dulu, kan mobil saya udah parkir sebelah mobil dia. Saya turun, saya ambil barangnya dulu, saya taruh barangnya di sebelah mobil dia. Dia selalu bilangnya, saya lempar barangnya. Padahal saya benar-benar taruh barangnya situ, terus saya tungguin dia keluar. Dia dari luar ya. Akhirnya dia turun juga sendiri. Tiba-tiba dia habis turun sendiri, dia gak menjatuhkan diri juga, pelan-pelan kayak bernil down gitu ya. Dan dia lagi pakai tanah panjang gitu. Gue shock tuh, awalnya mau bantu. Cuman kayak gue kayak lihat ini nggak natural nih. Kalau dia kesandung jatuh kan mobil jeep saya kan cukup tinggi ya. Kalau kesandung jatuh gue bantu gitu. Cuman kalau lu udah berdiri lu jatuh sendiri gue kayak wah ini aneh nih. Udah malam juga nih. Kalau gue apa-apa gue udah awal udah nggak pernah sentuh dia gitu kan. Kalau gue apa-apa sekarang mungkin orang akan anggap gue menganiaya atau apa. Jadi gue tutup mobil, langsung pergi. Terus malamnya itu juga dia masukin di story ya dia kayak wah ada luka nih, dia bikin visum nih. Nah jadi gue udah wanti-wanti nih, udah kayak gue udah kasih tau bosnya juga, ini kayaknya ada yang aneh deh, karena saya nggak setuju dia sama sekali. Dia kayak udah mau mengarah bahwa dia mau saya menganiaya dia kan. Iya. Terus ya pas hari Seninnya beritanya keluar, nah saya bilang nih gimana ya saya mau lapor balik, cuman pengacara saya bilang enggak, ini nggak boleh secara proses hukum kita harus kasih mediasi, kasih dia sehari buat tarik balik kata-katanya. Jadi banyak kayak minta maaf ini salah. Nah itu udah kasih sehari itu ya sampai sekarang pun masih ngeles ya, sampai sekarang bilang kayak ya dia menganiaya saya. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Seandainya kalau Iya. nanti dia meminta apa ya jalur perdamaian dengan kamu meminta Enggak sih, perdamaian. saya sih gimana? ibaratnya orangnya, ya saya nggak suka ribut ya. Saya orangnya baik-baik. Maksudnya saya lebih suka kita damai semua. Iya. Cuma kalau udah memang cari perang kayak gitu ya lu harus selesain. So tidak akan ada kata damai. Gua nggak ada kata damai. Lu udah perang ya perang. Apalagi udah pakai nama keluarga saya nggak terima. Oke. Perang sampai ya ibaratnya kayak gua kalah lu kalah, dua kalah nggak apa-apa gua. Oke. Nicholas Sean, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Ayu Thalia? Hah? Ada lah, Mau bilang nggak apa? usah disampaikan apa-apa loh. Orang-orang kayak gitu ya nggak perlu diomongin lah maksud saya. Nggak ada yang penting. Pesan apa kamu mau bilang apa? Something? Iya buat saya sih, saya sebagai kasus ini baik ya, karena setahu saya dari teman-teman saya juga, mereka pada bilang ini perempuan agak problematik. Jadi kayak memang pernah laporin orang lain juga, cuman nggak pernah naik. Jadi memang iseng-iseng laporin orang aja. Nah mungkin kali ini ya lu salah orang gitu. Lu kira gue orangnya lu laporin kayak gue akan takut. Karena bokap gue selalu bilang kayak, filosofi Cina ya begini, big become small. Small become nothing. Jadi pejabat pasti pikirnya kayak, waduh ini kalau ada kasus cepet-cepet nih ngumpetin nih. Jangan sampai nama gue jelek nih, apapun. Tapi bokap gue bilang enggak, gue gak kayak gitu. Gue nothing become small. Small become big. Jadi kalau bokap gue merasa ada kasus apa ya dia harus selesain, ya kan buka-bukaan gak peduli. Mau perang ya sampai habis gitu. Nah gue juga ambil filosofi itu, jadi mereka mungkin anggap kayak, mereka pernah tekenin saya, ayo damai aja, kamu minta maaf aja. Gue bilang, ya gue gak salah, ngapain gue minta maaf? Gue gak akan minta maaf buat sesuatu yang gue gak lakukan gitu. Itu akan menghilangkan arti makna maaf itu. Lu maaf kan lu salah kan? Ya gue gak salah, gue gak mau minta maaf. Jadi udah salah target, ya sekarang gue gede-gedean gue ikutin. Mereka kira kayak mungkin kayak, wah ini anak pejabat, mantan pejabat mungkin gak mau ribet lah masuk pengadilan apa. Oh gue bilang kalau gue gak salah, gue akan selesain. Secara hukum apa gue ikutin. Oke, jadi akan diselesaikan Saya akan sampai selesai tuntas. sampai tuntas. Jadi ini jadi contoh, jangan sampai lu menyalahgunakan aset pemerintahan, aset negara kan ya, buat asal laporin orang tuh. Lu jangan sembarangan fitnah orang aja. Oke. Gua selesai. Nicholas Sean. Aku tuh melihat sisi Dewi Persik di dalam diri kamu loh. Berarti sekali panas sekali ya. Bukan, enggak, karena Ya. memang benar Ya. gitu loh. Selama memang benar yang memang harus diperjuangkan. Tapi kita berharap- Jangan karena banyak orang yang lemah itu memanfaatkan kelemahannya. Ngerti nggak? Dengan cara misalkan nih, aku misalkan nih orang, maaf nih punten, aku orang yang lemah dalam arti gue orang males, yang orang lihat itu gue nggak punya apa-apa. Tetapi otak gue licik, oh ini ada orang yang ada sesuatu yang berharga di orang ini. Aku memanfaatkan orang ini. Aku nggak mau sama orang, gue nggak punya apa-apa, gue dizolimi sama dia. Padahal memang otaknya dia ini dizolim dan licik. Dewi Persik, Nicholas Sean, tarik napas bareng-bareng. Tenang ya. Oke, tapi kita berharap semoga ini kasusnya makasih. akan berujung dengan apa yang kamu inginkan dan kita juga berharap baik-baik saja ya. Amin, Dan amin. jadikan pelajaran buat semua yang menyaksikan pastinya. Kita kasih lihat artikel yang satu ini, boleh kamu tanggapi artikelnya ya. Bukan mama, ini panggilan Nicholas Sean ke istri Ahok. Masa harus manggil mami? Kamu sama, kita manggilnya apa ya, Mbak Puput mungkin ya. Boleh. Usianya tuh beda terpaut berapa tahun sih? Saya nggak,
saya nggak pernah tanya ya. Cuman kayak setahu saya ya nggak beda jauh. Kamu usia berapa? Saya sekarang 23 tahun ini 24 sih. 23, 24, berarti kurang lebih cuma beda 2 tahun kalau saya tidak salah ya? Iya. Jadi manggilnya apa kalau ke ibu sambung kamu? Kak Puput biasa. Kak Puput? Iya. Tapi dia nggak masalah dipanggil Kak Puput? Enggak sih, ini baik sih, ramah orangnya. Oh ya? Iya. Kalau Kak Puput manggil kamu apa? Ini Niko aja sih. Niko biasa Iya. ya? So apa, dalam perspektif kamu, ibu sambung kamu itu Mbak Puput atau Kak Puput seperti apa orang? Ya saya rasa ya orangnya baik ya, masih muda gitu, mungkin masih ya sabar lah berarti ya. Kalau bisa sama bokap saya pasti orangnya sabar. Emang kenapa? Emang bokap kenapa kalau sebagai seorang suami? Iya maksudnya bokap kan orangnya sibuk, banyak kerjaan. Jadi kadang-kadang istri mungkin bisa merasa telantar ya, Iya. karena terlalu sibuk ya. Jadi kayak kalau ada perempuan yang bisa mengerti itu ya saya rasa ya bagus sih, hebat gitu. Oke, Nikolasian kita kan suka banget sama bapak kamu sama Pak Ahok. Video call dong, kita pengen ngobrol sama Pak Ahok dong. Lagi ngapain pagi hari ini? Coba kita ngobrol sama Pak Ahok aja. Wah, Aku di situ dong. udah kamu situ. Kamu situ. Nih ya, siapa tahu kan walaupun lagi sibuk banget, siapa tahu nih bisa nongol di pagi-pagi ambil. Kadang dia nggak bales ya. Walaupun video Tadi call dia bilang doang. lagi di Pertamina, lagi meeting. Terus aku Widih, di sejarah nih Pak Ahok muncul di pagi-pagi ambiar. Ya siapa tahu besok-besok bisa mampir ke sini. Iya benar. Ajakin nyanyi, Wi. Iya dong pasti dong. King Nasar, kalau sama Pak Ahok kira-kira ngajakin nyanyi Aku apa? pernah waktu itu nyanyi tapi di Ini papa nih, papa. diangkat Pak, loh. Pak, ini lagi live ya, Pak. Be careful. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat Pak. Selamat pagi Pak, saya penyanyi dangdut Pak Nasa. Pak saya penyanyi dangdut Dewi Persik yang waktu itu pernah menghibur Bapak. Saya juga Pak, waktu TV yang malam-malam itu loh Pak. Saya juga singkat saya dulu. Apa Pak? Pak Apa, Ahok, Pak? kami dari pagi-pagi ambiar, ini kan lagi ada Nikolasian pagi hari ini jadi bintang tamu. Sekarang Pak Ahok lagi live ya di pagi-pagi ambiar. Mau bilang apa sama ibu-ibu yang lagi nonton, Pak? Ya harus tetap sehat, tetap tetap inilah olahraga lah. Tetap teratur. Tetap sehat, tetap olahraga. Iya, ya Pak Ahok lagi di mana sih, Pak? Bapak lagi di mana, Pak? Bisa belajar goyang seperti Dewi Persik. Belajar goyang seperti Dewi Persik. Bapak masih ingat goyangan saya ya Pak? Kalimat lo nggak enak, Wi. Kalimat lo nggak enak banget. Loh kan aku pernah menghibur beliau. Beliau ini adalah salah satu favorit pejabat yang saya sukai yang apa adanya. Iya. Iya. Pak Ahok, Perlu diketahui Dewi Persik pernah meluk saya loh. Woi, Dewi Persik. Pak, jangankan bapak-bapak yang lain juga pernah dipeluk sama dia, Pak. Pak, Bapak udah pernah dipeluk, sekarang anaknya Pak mau dipeluk Pak. Pak, Peluknya tempat rame masalahnya. Oh dipeluknya di tempat rame. Emang suka sengaja Pak. iya. Pak Ahok main ke pagi-pagi ambiar dong, Pak. Aduh, saya lagi mimpin rapat ini. Oh iya, lagi mimpin rapat. Pak, Kapan-kapan kesini. Keluar mimpin rapat ini. Pagi-pagi udah rapat kita. Iya Pak, oh pagi-pagi udah rapat. Nggak harus pagi ini kok Pak, pagi-pagi yang lain saya tunggu Pak. Iya. Ya, selamat bertugas ya, Pak. Pak Ahok, apa pesan Bapak untuk Nikolasian, tercinta. anak tercinta? Bapak mau bilang apa sama Niko? Saya bilang jangan terlalu banyak muncul di TV, itu masa depan uangnya kurang bagus. Oi, this is live, Pak. Nggak diedit loh. Iya, Papa, this is live Papa. Oh iya. Pak Ahok, terima kasih banyak. kasih. Kita berharap Bapak selalu diberikan kesehatan Amin, bersama amin, keluarga amin, dan amin. selalu menjadi contoh bagi kita semua di sini, menjadi inspirasi, diberikan Ya. kekuatan dalam setiap tindakan dan juga apapun keputusan yang Selamat diambil. bertugas kembali Pak Ahok. Selamat bertugas. Terima Selamat kasih. bertugas Pak. Dadah Pak. Pak, sebentar Pak. Bapak sebentar. Kalau kita bilang pagi-pagi ambiar, Bapak bilang geger. Bapak bilang geger yang kenceng ya Pak. Pagi-pagi ambiar. Gigi. Kita bersama lagi tetapi pagi-pagi ambiar. Geger.